semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dan di sini kami akan membahas teori semiotika yang dicetuskan oleh salah satu tokoh linguistik dari Swiss yang bernama Ferdinand de Saussure. Nah, sebelum memasuki diskusian ini, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Sebelumnya, saya Afifah Hadiria Mayasari sebagai moderator dan di sebelah kanan saya. Nah, saya Widya Nugroho sebagai notulen pada diskusi hari ini. Dan di sebelah kiri saya Jasmine Rizkina Indriani Putri. Dan saya Aisyah Binandur Anidia. Ya, saya Arman Maulana. Dan terakhir saya Desta Dwi sebagai rekan diskusi. Nah, kita kan sudah perkenalan ya. Oke, kita sebelumnya tuh teman-teman tahu gak sih siapa Ferdinand de Saussure ini? Apakah beliau itu tokoh yang sangat hebat, tokoh yang penting sekali di dalam dunia linguistik ini? Dan mengapa itu beliau sangat penting di dunia linguistik ini? Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Kak Desta mau jawab. Silakan Mas Jadi Arman. kalau menurut pendapat saya ini saya ambil dari berbagai jurnal di internet juga. Jadi sumbernya itu ada dari beberapa jurnal yang mengatakan bahwa Ferdinand de Saussure ini merupakan ahli linguistik pada masanya. Jadi beliau itu lahir pada tahun 1857 kalau tidak salah dan meninggal pada tahun 1913. Nah, beliau ini dijuluki sebagai bapak linguistik modern. Karena apa? Karena teori yang beliau cetuskan, teori yang beliau sampaikan itu hingga saat ini itu masih digunakan oleh para generasi muda dan generasi selanjutnya, mungkin seperti itu akan digunakan selalu seperti itu ya teorinya. Kemudian beliau menyampaikan materi atau teori tentang gimana bahasa itu sebagai sistem tanda yang terstruktur, seperti itulah istilahnya. Dan beliau sampaikan di buku yang beliau tulis yang bernama Cours de Linguistique Générale, kalau saya baca di jurnal seperti itu Kak Adel. Nah, beliau seperti yang Kak Adel sampaikan bahwa dari negara Swiss dan dijuluki sebagai bapak linguistika modern karena teorinya sampai sekarang masih dipakai gitu. Oh, begitu ya Mas Arman. Oke, ngomong-ngomong bahasa nih. Mengapa apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai sistem tanda menurut Ferdinand de Saussure sih? Apakah ada yang tahu mengenai ini? Nah, jadi menurut Ferdinand de Saussure, bahasa sebagai sistem tanda itu dibagi menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan, yaitu signifier dan signifier. Yaitu signifier sendiri adalah sebuah hal-hal yang ditangkap oleh indera kita dan dibaca oleh pikiran kita sesuai apa yang ditangkap, atau bisa disebut dengan penanda. Nah, kemudian signifier atau petanda merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang kita tangkap dari visual ataupun citra pendengaran. Nah, analoginya seperti ini. Sign atau tanda sendiri kita anggap sebagai contoh ya, lampu lalu lintas. Nah, signifiernya merupakan lampu merah misal. Nah, itu dianggap sebagai penanda lampu merah. Kemudian petandanya merupakan arti atau makna dari lampu merah tersebut yang artinya adalah berhenti, seperti itu. Oke. Sudah Mas Dela? Ya. Ya, oke, terima kasih untuk jawabannya. Yang jawabannya itu sangat-sangat paham sekali, dapat dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Dengan analogi. Oke, silakan. Iya, betul sekali. Silakan kalau ingin mau makan. Ya, silakan Mas. Ini udah bisa. Kebetulan minum saya udah habis, ini dari Oki Jelly Drink. Penunda lapar. Tidak disponsori ya. Iya, tidak disponsori. Oke, sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu lang dan parole? Ada yang tahu apa tidak? Kalau ada yang tahu silakan dijawab atau siapa yang ingin menjawab? Oke, izin menjawab Kak Adel. Jadi Language itu sistem bahasa yang bersifat abstrak dan
bersifat sosial Iya. yang berisi aturan, struktur, dan kaidah bahasa yang dipahami bersama oleh suatu komunitas. Jadi language itu sebagai bahasa, sedangkan parallel adalah penggunaan bahasa secara nyata dan individual dalam situasi tertentu. Berarti dapat kita simpulkan kalau language itu sebagai bahasa dan parallel sebagai penerapannya seperti itu. Oke. Sudah, Mbak Jasmine? Sudah. Oke, sudah, jawaban yang sangat bagus sekali dan mudah dipahami ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya itu dengan pendekatan sinkronik dan diakronik dalam kajian bahasa di teori Ferdinand de Saussure ini. Apakah ada yang paham mengenai masalah tersebut? Oke, izin menjawab Kak Adel. Oke, silakan. Jadi pendekatan sinkronik itu mempelajari tentang bahasa pada satu waktu tertentu. Contohnya seperti struktur bahasa Indonesia pada saat ini. Sedangkan pendekatan diakronik yaitu meneliti tentang perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Contohnya perubahan dari kata bahasa Melayu ke bahasa Indonesia modern. Begitu. Saussure membedakan keduanya agar kajian bahasa bisa lebih fokus antara melihat struktur sekarang dan sejarah perkembangannya. Begitu. Oh, begitu. Jadi ini tuh perbedaannya itu untuk pendekatan sinkronik dan diakronik itu sangat mudah dipahami Iya. atau gimana menurut? Sangat mudah. Oke, termasuk mudah ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih relevansi teori Ferdinand de Saussure terhadap studi bahasa, sastra atau komunikasi di era digital pada saat ini? Adakah yang bisa menjawab? Oke, mungkin saya akan menjawab yang di era digitalisasi tentu kita tidak jauh dari gadget, kemudian tidak jauh dari media sosial dan kecanggihan teknologi yang lain. Mungkin nanti kalau Mas Desta dan teman-teman diskusi mau menambahkan silakan. Jadi untuk relevansi dari teori yang dicetuskan oleh Ferdinand ini sampai sekarang masih digunakan seperti apa yang saya sampaikan tadi, dan seperti apa yang disampaikan Mas Desta tadi bahwa bahasa ini sebagai suatu sistem tanda juga. Nah, sebagaimana kita lihat di media sosial ada yang namanya hashtag, kemudian meme atau postingan-postingan yang berisi tentang sebuah sarana edukasi atau apapun itu, atau hanya sarana sebagai bercanda. Nah, kita bisa lihat dari visualisasi postingan tersebut. Suatu gambar tidak mungkin kita tidak bisa mengartikan salah satu gambar itu apabila gambar itu Tidak bahasanya. Meskipun gambar itu tidak jelas, pasti semua ada artinya dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Nah, kita lihat bahwa dari gambar saja kita bisa mengartikan salah satu gambar itu memiliki maknanya tersendiri. Nah, dari sistem tanda yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure ini sebenarnya sudah sudah kita terapkan setiap harinya, bahkan setiap detiknya ketika kita bermain di media sosial seperti itu. Jadi relevansinya ternyata sampai sekarang itu teori tersebut masih ada di sekeliling kita dan masih selalu kita gunakan. Contohnya di media sosial yang tentu menyampaikan berbagai hal yang tidak kita ketahui dan atau hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi teori Saussure ini membantu kita dalam memahami meskipun dalam bentuk teks ataupun gambar gitu ya, Mas. Iya, jadi ada Tetap relevan. Mungkin Mas Desta sebagai sudut pandang dari sastranya mungkin. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Karena Kak Desta ini dari sastra Jawa ini lebih Oh iya, lupa. Alamak. Jadi betul apa yang dikatakan Mas Arman tadi. Jadi setiap bahasa itu pasti ada makna di baliknya. Iya, Jadi memang sangat membantu sekali teori dari Ferdinand de Saussure ini. Oke, sudah Mas Desta, adakah yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman? Mungkin ini ya, kalau untuk sudut pandang sastra kita bisa melihat karya sastra itu kan pasti ada
tanda-tanda tersendiri ketika kita Iya. membaca. Nah itu kan pasti bisa jadikan kita contoh relevansi dari teori ini gitu kan. Dari Kak Bintang atau Kak Jas Nih. Sudah. atau Kak Dio mau menambahkan. Bentar itu sebentar. Oke, baik teman-teman, untuk perbincangan diskusi mengenai teori semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure untuk saat ini kita sudahi. Jadi untuk saat ini kita akan melanjutkan ke Wibio Nugroho sebagai notulen. Nah, ya baik, terima kasih Kak Adel. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pendapat teman-teman sekalian. Ya, saya tidak mau menambahkan, hanya ingin sedikit meringkas saja pada diskusi kali ini, yaitu Ferdinand de Saussure merupakan tokoh penting dalam linguistik modern yang memperkenalkan pandangan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang terdiri dari penanda dan petanda, ya. Nah, beliau itu dikenal melalui bukunya yang berjudul Course Language General Linguistic pada tahun 1916, ya. Yang membedakan antara language atau yang biasa kita sebut sistem bahasa yang bersifat sosial dan abstrak, dan juga parallel atau penggunaan bahasa secara individu. Nah, selain itu, Ferdinand de Saussure ini juga memperkenalkan dua pendekatan dalam kajian bahasa, yaitu sinkronik atau yang biasa kita sebut kajian perkembangan bahasa pada waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah diakronik, kajian perkembangan waktu. Kajian perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Nah, pemikiran beliau ini juga tetap relevan ya hingga kini karena membantu kita untuk memahami bagaimana makna dibentuk, digunakan, dan diubah dalam berbagai konteks komunikasi seperti yang disebutkan oleh Mas Ahmad tadi, bisa berbentuk seperti meme, emoji, ataupun hashtag ya begitu ya Kak Adel dan teman-teman ya. Iya. Ya cukup kesimpulannya. Oke, baik teman-teman, untuk saat ini diskusinya kira-kira begitu saja. Jadi, apakah ada kata-kata terakhir dari teman-teman? Teman-teman biasanya ada Adalah untuk memotivasi pemuda zaman sekarang. biar lebih mengenal Apakah ada, Mas Arwan? tanda-tanda gitu. Mas Dista mungkin ada. Ya, mungkin Mas Desta, oke, silakan. Jadi Mas Dista pengen banget. Mungkin Mas Darman bisa. Baik, untuk para generasi muda zaman sekarang, intinya pesan dari kita kelompok 3 dari program studi sastra Jawa, intinya jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan pernah berhenti belajar, karena orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang yang terus belajar akan selalu menjadi pemilik masa depan. Jis. Kata-kata yang sangat ya. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton Ya. dan mohon maaf Yang menonton dia Ya udah, ya nonton lah. memaksa. dan mohon maaf apabila dalam diskusi kami ada beberapa kata yang kurang berkenan. Di hati para penonton. Ya. Jadi kita tutup 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!